Yusuf walaupun muda, walaupun usianya belum sampai 25 tahun saat dia masuk ke sana, dia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Berbeda sekali bahkan dari budak-budak yang lain. Ada budak yang sudah lama tinggal di Potifar, tapi tidak mendapatkan kepercayaan seperti yang didapatkan Yusuf. Mengapa Yusuf mendapatkan? Nah, ini poin penting yang kita perlu perhatikan. Dan saya fokuskan pada bagian kesetiaan daripada Yusuf di dalam menjalankan semua ini. Ada banyak hal yang menjadi indikator daripada mengapa kemudian Potifar mempercayakan Yusuf akan segala miliknya, kecuali istrinya. Tapi satu hal penting daripada semua ini berkaitan dengan kesetiaan Yusuf di dalam menjalankan semuanya. Tentu ada poin-poin penting dalam hal itu yang kita perlu perhatikan. Dan itu pula yang akan menjadi fokus kita. Dalam kesetiaan ini dapat kita lihat beberapa hal. Yang pertama, Yusuf setia kepada Potifar, tetapi yang lebih penting daripada itu, kesetiaan Yusuf kepada Allah. Dua hal ini kita coba kaji dan kita lihat dari perspektif yang berbeda. Pada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang penuh mutiara ini. Tetapi sekali lagi, fokus kita ada pada kesetiaan Yusuf. Itu sebab kita merenungkan sabda Tuhan ini bahwa tema tetap setia. Saudara, sebelum kita lebih jauh masuk ke sana, di dalam pasal ini tertulis 3 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-21 ditekankan sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Dan ini ada kunci daripada semua yang dijalani oleh Yusuf. Tetapi hal penting lain juga kita melihat dari sisi relasi kesetiaan Yusuf kepada Tuhan itu bahkan teruji oleh waktu. Di tengah-tengah godaan yang begitu menggiurkan bagi sosok muda, tapi Yusuf menunjukkan kesetiaannya bukan hanya kepada Potifar sebagai tuannya, tetapi lebih daripada itu kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Yusuf menolak. Saudara, itu adalah penolakan yang begitu tegas tanpa keraguan. Mohon maaf, saya tidak bisa, mohon maaf. Tidak ada. Dia menunjukkan ketegasannya. Dia tolak dan berkata, saudara perhatikan perkataan daripada Yusuf. Itu penegasan dari seorang muda yang tak ada keraguan untuk mau icip dikit-dikit, mau coba dikit-dikit akan godaan yang ada. Tidak ada sama sekali. Dia menunjukkan ketegasannya dalam penolakannya kepada istri daripada Potifar. Dan kalau kita baca lebih lanjut, dikatakan hari demi hari Yusuf digodai oleh istri Potifar. Bukan sekali, berkali-kali dia dicobai dengan tawaran, dengan godaan yang penuh kenikmatan, tapi sesaat. Saudara perhatikan hal itu penting. Poin pertama, setia kepada Potifar. Kita coba untuk lihat lebih jauh. Kesetiaan kepada Potifar bukan sekedar kata, tetapi apa aksi nyata dari kesetiaan? Karena kesetiaan adalah komitmen, adalah kesetiaan di dalam relasi. Dan Yusuf berhadapan dengan Potifar. Saya tidak mungkin katakan saya setia, tapi tidak ada objek dari kesetiaan saya. Saya setia kepada istri saya, walaupun ada banyak godaan dalam pelayanan dan dalam dunia kerja, dan dalam dunia yang luas ini. Tetapi kesetiaan itu adalah komitmen yang kita pegang teguh. Bukan karena satu kondisi dan situasi, lalu kemudian kita mulai terbawa di dalamnya. Tetapi dalam semua kondisi, dalam semua situasi, kita tetap pada komitmen, pada kesetiaan. Ini poin yang kita perhatikan. Dalam kesetiaan itu, dia menunjukkan dengan tindakan nyata. Klimaksnya dalam godaan-godaan yang ada, yang disampaikan oleh istri Potifar. Ini adalah klimaks. Saudara bayangkan, yang ada di hadapannya adalah seorang perempuan cantik. Adalah istri daripada pegawai istana. Lingkaran satu dari istana. Dia adalah kepala keamanan. Kepala dari pengamanan raja. Itu langsung terkoneksi dengan orang nomor 1 di Mesir. Tidak main-main tuannya. Posisinya begitu tinggi. Lalu kalau posisi yang tinggi begitu, secara umum, itu biasanya ceweknya, perempuannya, istrinya juga pasti cantik. Karena bukan hanya sekedar cantik fisik, tapi perawatannya berbeda dengan perempuan lain. Dan orang Mesir sudah mengenal kecantikan bukan baru hari-hari ini. Ribuan tahun yang lalu mereka sudah kenal itu. Dan istri Potifar ada dalam bagian itu. Jadi, saudara bayangkan,
Yang menggoda Yusuf bukan main-main. Cewek cantik dengan segala yang dipunyainya. Tetapi Yusuf tetap menunjukkan kesetiaannya. Tetapi sisi lain sebenarnya, kesetiaan ini sudah ditunjukkan dari awal waktu dia masuk ke sana. Kesetiaan bukan hanya ditunjukkan saat dia berhadapan face to face dengan istri daripada Potifar. Ini adalah bagian akhir yang nanti ada kasus lain lagi yang akan muncul. Tetapi kita perhatikan kesetiaan yang terus dipupuk oleh Yusuf sampai pada akhirnya dia menjadi kepala dari rumah Potifar. Kesetiaan itu dilihat dari situ, bukan hanya sampai dia digoda oleh istri Potifar. Tidak mungkin istrinya tergila-gila dengan Yusuf kalau tidak ada sesuatu yang spesial daripada Yusuf. Dan salah satunya kesetiaannya. Dan di dalam kesetiaan ini saya sudah katakan, bukan sekedar kata, tapi ada tindakan-tindakan nyata. Ditunjukkan melalui melaksanakan, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan segenap hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan optimal. Itu bentuk kesetiaan yang tinggi yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada tuannya. Bayangkan kalau dia cuma lakuin itu di hadapan Potifar, tapi di belakang lakukan sesuatu yang berbeda. Tak mungkin sampai pada posisi yang setinggi itu dalam rumah Potifar. Tetapi karena ada sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Orang ini, sang Yusuf yang masih muda ini, di hadapan Potifar, dia menunjukkan sikapnya yang begitu luar biasa. Di belakang juga demikian, muka belakang sama saja. Dan ada topeng yang dipakai. Firman Tuhan katakan bahwa Yusuf ini tampan parasnya. Jadi dia bukan hanya good looking sebenarnya. Tapi lebih daripada itu, dia juga good working. Dan sekaligus good attitude. Itu penting. Karena orang kalau dia hanya sekedar pintar tetapi tidak bisa untuk menunjukkan sikap yang semestinya, baik di depan maupun di belakang, maka susah untuk berkembang. Nah, Yusuf menunjukkan dia adalah kombinasi daripada kelebihan-kelebihan yang mungkin dipunyai oleh orang secara parsial, tapi pada Yusuf paket lengkap, masih muda. Dia dijual 17 tahun. Dia masuk sana sekitaran 17 tahun. Dan dia menunjukkan itu. Belum sampai 25 tahun, dia udah di penjara. Tetapi belum sampai 25 tahun, dia sudah menampuk kepercayaan yang dipercayakan oleh Potifar. Bagaimana mungkin seorang muda kalau tanpa ada sesuatu bisa mendapatkan kepercayaan demikian? Pasti ada yang lebih daripada yang lain. Dan 3 itu tadi yang saya katakan adalah kombinasi yang ada pada Yusuf. Dengan itu dia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan segenap hati. Ini karena punya relasi dan poin yang kedua sebentar, koneksinya dengan Tuhan. Dia memandang akan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya bukan sekedar menyenangkan hati Potifar, tapi ini sebagai bentuk sembah abdi kepada Allah. Maka apapun yang dia lakukan, dia melakukannya dengan segenap hati. Di sisi lain, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Itu bentuk kesetiaan. Lalu sisi yang lain dari kesetiaannya, menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh Potifar. Itu bagian 8, ayat 8. Secara implisit mengajarkan kepada kita menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya Potifar. Semua sudah diberikan oleh Potifar kepadaku, oleh tuanku kepadaku. Hanya engkau saja yang tuanku tidak berikan kepadaku karena engkau adalah istrinya. Yang lain semua dipercayakan kepadaku. Ini kepercayaan betul-betul dijaga. Saudara, kalau seseorang pernah mengkhianati satu kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan kesempatan kedua, itu sangat sulit. Sangat sulit. Kecuali orang bodoh yang terus dibodoh-bodohi, terus dipermainkan kepercayaannya. Tapi orang yang dedikasi, yang disiplin, yang berintegritas, sekali engkau permainkan kesetiaan, engkau tidak akan dipakai lagi. Kesetiaan harganya begitu mahal. Yusuf mengerti akan hal ini. Sehingga walaupun ditawarkan begitu, dia punya kesempatan. Kalau dia mau aja itu gampang sekali. Walaupun tentu ada dampak kemudian, ada konsekuensi kemudian. Tapi dari 2 ini pun tetap ada konsekuensi. Terima tawaran istri daripada Potifar, konsekuensi kemudian, kalau diketahui oleh Potifar, juga nanti klimaksnya bisa kematian. Kalau tidak menerima, juga nanti akan diadukan seperti fakta yang ada. Sebenarnya itu klimaks daripada hukuman demikian adalah kematian. Dan sebentar kita perhatikan, ternyata Yusuf tidak dieksekusi mati atas kasus ini. Dan dia memilih yang tepat. Daripada saya terima tawarannya, lebih baik saya tolak. Itu kalkulasinya begitu tajam.
Dan berkaitan dengan poin yang kedua, bagaimana setia kepada Allah. Di poin yang kedua, sekali lagi dari kesetiaan ini, menunjukkan bahwa dia betul-betul menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Ini satu hal yang penting untuk kita pelajari. Kalau orang percayakan sesuatu kepada kita, jaga itu. Karena itu hal yang penting. Lalu bagian dari kesetiaan kepada Potifar, dia menunjukkan bahwa ada batas. Dia mengerti, dia memahami bahwa ada batasan yang tak boleh dilewati. Coba kalau pemuda ini pemuda kurang ajar, pemuda ini pemuda yang tidak kenal Tuhan. Wah, ada kesempatan baik, dia lupa ada batasan antara tuan dan hamba, antara bos dan anak buah, antara istri bos dengan dia sebagai pemuda yang memang tampan tetapi itu bukan istrinya. Ini akan sangat bahaya untuknya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tahu akan batasan ini. Dan oleh pengertian akan batasan inilah, dia menolak untuk tidak bersetubuh dengan istri Potifar. Dia mengatakan tidak, walaupun itu nanti konsekuensinya, resikonya besar, dia harus tanggung. Tapi dia akan tetap bertahan pada pendirian bahwa dia tidak mungkin mengkhianati kepercayaan dan melewati batas yang tak boleh dia lewati. Dia paham akan hal itu. Itu bukti kesetiaan daripada Yusuf kepada tuannya. Dan kita bisa menangkap prinsip penting daripada kesetiaan Yusuf kepada manusia. Tetapi kunci daripada semua ini ada pada poin kedua. Jikalau secara horizontal menunjukkan integritas daripada sang Yusuf, sebenarnya ini semua berkiblat dan dilandasi oleh poin yang kedua, kesetiaannya kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-9, dia katakan di situ, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, tidak ada yang lihat. Cuman Yusuf dan istri daripada Yusuf. Ada istri daripada Potifar. Cuman mereka berdua. Tapi saudara perhatikan, ini adalah refleksi iman yang begitu kuat, yang mendalam daripada Yusuf. Dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Jadi perbuatan asusila yang seperti itu bagi Yusuf adalah perbuatan yang adalah kejahatan yang besar kepada Tuhan, perbuatan yang adalah dosa di hadapan Tuhan. Tetapi konteks Mesir tidak begitu. Ini sebenarnya adalah pertentangan antara budaya saat itu dengan kebenaran yang harus dipegang. Saudara, kehidupan seks seperti ini di dalam kalangan elit orang Mesir itu hal yang biasa. Sejauh itu tetap tertutup, tidak terekspos. Itu tidak menjadi soal. Suami-suami elit banyak tiduri perempuan-perempuan. Bahkan perempuan-perempuan, istri daripada orang elit, juga bermain serong dengan laki-laki yang lain. Jadi dalam konteks budaya Mesir saat itu, permintaan daripada istri Potifar ini hal yang lumrah, hal yang biasa aja. Tetapi bagi Yusuf itu tidak. Itu bukan hal yang biasa. Itu mempertaruhkan imannya kepada Tuhan. Kalau dikasih kepada pemuda lain, selain kepada Yusuf, wah, ini kesempatan emas. Kapan lagi dapat yang molek-molek seperti ini? Kapan lagi ada kesempatan yang sebagus ini? Bukan saya yang minta, dia yang minta. Pakai kesempatan ini. Nanti kalau ada apa-apa, sebenarnya bukan saya yang minta, memang dia yang pengen saya kok. Jadi kambing hitamkan orang lain. Tapi Yusuf tidak. Coba perhatikan. Walaupun kehidupan zaman itu membiasakan hal yang seperti itu, melumrahkan hal yang demikian, bagi Yusuf itu bukan hal yang biasa. Karena ketika dia dimintai, digodai demikian, ini mempertaruhkan integritas dia dan sekaligus akan imannya kepada Tuhan. Kalau orang Mesir memandang perbuatan seperti itu sebagai tindakan-tindakan biasa, bukan asusila, bukan amoral. Tapi bagi Yusuf itu sudah masuk dalam hal tindakan yang tidak punya moral. Jadi ini dua pertentangan yang begitu tajam. Tapi Yusuf tetap pada pendiriannya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu benar. Penolakan itu adalah penolakan terhadap kejahatan yang besar, penolakan terhadap dosa kepada Allah. Bukan hanya sekedar tolak biasa loh. Ini berefleksi dari iman dan pengalaman Yusuf
Dia bisa memandang itu sebagai dosa yang besar, sebagai kejahatan yang besar. Itu sesuatu. Sama kalau kita bandingkan. Coba kita bandingkan kehidupan hari-hari ini. Orang kalau kumpul, katakanlah belum menikah dan kumpul, itu hal biasa. Tapi bagi Yusuf, tidak. Apalagi istri orang datang minta supaya dia ditiduri. Itu adalah kehinaan, kejahatan yang besar, dosa di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin dia lakukan. Dan dia sudah buktikan. Dia menjaga integritas sebagai seorang muda yang takut akan Tuhan. Antara keyakinannya kepada Allah, antara isi otaknya, dan hatinya, dan kata-katanya, dan perbuatannya, itu utuh, itu sejalan. Kadang orang bisa yakin, tetapi dalam pikirannya berbeda. Orang yakin bahwa Tuhan itu baik, tapi pikirannya kacau dan tidak memandang demikian. Orang yakin bahwa harus menjaga hidup kudus. Bahkan bisa sampai pada pikiran demikian. Tapi kalau sudah diperhadapkan begitu, lupa semua akan hal itu. Yang dia ingat, nikmati dulu sesaat ini. Tapi sekali lagi Yusuf tak demikian. Dan sekarang hal yang penting dari kesetiaan kepada Allah. Ini penting kita perhatikan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalimat daripada Yusuf ini menggambarkan kesadaran yang mendalam daripada Yusuf akan kehadiran Allah. Tidak ada yang melihat, tapi Yusuf sadar ada satu pribadi yang terus mengawasi. Dan tadi di sisi lain saya sudah katakan, yang terus menyertai. Maka kalau dikatakan menyertai, Yusuf di mana? Di situ ada Allah. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Allah melihat. Apa yang dialami oleh Yusuf? Allah tak meninggalkannya. Dan ketika terjadi peristiwa begini, Allah pun bersama dengannya. Allah tak meninggalkan Yusuf. Allah melihat, Yusuf, apa yang akan engkau pilih? Engkau diperhadapkan dengan kenikmatan, dengan godaan yang menghanyutkan. Sekarang engkau harus memilih. Tapi saudara, pilihan daripada Yusuf sesuatu yang ajaib. Dan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan siapa dia. Dan dia katakan, ini dosa besar, ini perbuatan dosa, ini kejahatan besar. Tidak untuk itu. Aku tak akan lakukan. Itu penting. Kesadaran akan hadirat Allah membuat kita berpikir dua kali untuk melakukan dosa. Benar. Waktu kita sadar Allah selalu bersama dengan kita. Dan kita pengen, dan kita ingin supaya Allah bersama dengan kita, kan? Dan memang itu janji Tuhan kepada kita. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi konsekuensi lain daripada pengakuan itu harus kita perhatikan. Waktu kita katakan, Tuhan bersama-sama dengan aku, maka Tuhan ada dengan kita. Kalau Tuhan ada dengan kita, waktu kita mau berdosa pun Tuhan melihat. Kadang orang tutup mata dengan itu. Orang pengen supaya Tuhan bersama saat ada dalam kesulitan. Saat mengalami badai-badai kehidupan. Tapi waktu memperbuat dosa, melupakan bahwa Tuhan sedang bersama. Tuhan sedang di hadapan kita. Itu pengakuan Tuhan menyertai kita. Sama kita harus perlakukan ketika kita menjalani kesulitan, Tuhan bersama kita. Waktu ada kenikmatan dan godaan dosa di hadapan mata, juga Tuhan sedang bersama kita. Contoh sederhana nih. Laki-laki kan kalau lihat nona cantik, kadang lupa diri. Tapi kalau seandainya sudah menikah, sudah mengikat janji setia kepada Tuhan, mengapa Yusuf tidak berbuat dosa kepada Tuhan? Tidak meniduri istri daripada Potifar. Karena dia tahu Tuhan bersamanya. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Kita juga demikian. Kalau kita sadar bahwa Tuhan bersama kita, baik susah maupun senang. Bahkan secara istimewa saat ada godaan-godaan demikian. Kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Mana mungkin kita menyakiti hati Tuhan? Mana mungkin kita mengkhianati Tuhan? Inilah yang terjadi pada Yusuf. Kesadaran akan hadirat Allah di dalam hidupnya membuat dia mengatakan, tidak untuk hal yang seperti itu. Itu adalah kekuatan iman daripada Yusuf karena dia sadar Allah bersama dia. Allah menyertainya. Tetapi karena kasus ini,
kita membaca seterusnya, ternyata Yusuf mendapatkan masalah. Sebenarnya itu buah si malakama. Terima juga ada masalah, tak menerima pun tetap ada masalah. Tetapi Yusuf telah memilih yang tepat. Dia tidak menerima permintaan godaan daripada istri Potifar. Lalu kemudian ujungnya Potifar memenjara Yusuf. Di ayat yang ke-19 dikatakan, bangkitlah amarah Potifar. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, he became very angry. Dia begitu marah, dia tidak perlu cross-check lagi. Saya bisa memahami, dan kita bisa memahami kondisi sosial, kondisi psikologis, dan status yang dipunyai oleh Potifar waktu itu. Kalau dia memperpanjang masalah ini, maka dia sebenarnya membuka aibnya. Karena istrinya pasti akan ketahuan yang menggoda Yusuf. Walaupun di dalam tatanan hukum saat itu, di mata hukum saat itu, seorang budak tidak punya hak. Seorang budak itu adalah properti, bukan satu pribadi yang punya hak di mata hukum. Tetapi waktu ini akan dibawa ke pengadilan, akan berbahaya untuknya. Tapi sisi lain, keputusan daripada Potifar untuk memenjarakan Yusuf di tahanan raja, di penjara raja, itu menandakan sebenarnya bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk situasi dan kondisinya. Walaupun di sini dia katakan dia sangat marah akan apa yang terjadi itu. Dan dia langsung mengeksekusi Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi dua hal yang dia jaga. Aib keluarganya, aib istrinya. Tidak mungkin dia tidak tahu. Saudara, seorang suami tahu istrinya luar dalamnya. Seorang istri tahu suaminya luar dalamnya. Jadi kalau ada sesuatu yang apalagi berkaitan dengan tindakan-tindakan perselingkuhan, bahasa gaulnya hari ini ya. Tapi sebenarnya bahasa Alkitab bukan perselingkuhan, persinahan. Cuma hari ini diperlembut jadi selingkuh. Pada akhirnya selingkuh itu menjadi biasa aja. Padahal di mata Tuhan, di dalam kitab suci dikatakan, di depan Tuhan hal itu begitu keji. Itu adalah persinahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi harus mengambil sikap. Apa sikap yang harus diambil oleh Potifar? Dia harus tentukan. Dia ini bukan anak kemarin. Bukan orang biasa. Bukan orang yang tanpa hikmat, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman. Dia punya perjalanan panjang dengan istrinya. Dia tahu siapa istrinya. Dan keputusan itu menyelamatkan setidaknya dua hal. Pertama, reputasinya sebagai kepala daripada pengawal istana. Itu penting loh. Ya, sekarang kita melihat juga di Indonesia kalau kita pelajari lebih dalam, ada juga kasus-kasus yang harus tak boleh diekspos demi sesuatu yang lebih daripada itu. Nah ini sama. Ini adalah seorang kepala pengawal istana. Kalau sampai ketahuan, mau taruh di mana wajahnya? Dia akan mempertaruhkan reputasinya yang sudah dibangun sampai sejauh itu. Dia ambil posisi tertinggi. Dia adalah salah satu pejabat tertinggi yang ada di Mesir. Itu poin pertama. Tapi yang kedua, saya sudah katakan tadi, dia menjaga aib daripada istrinya. Tapi harus ada korban. Korbannya adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang budak, dia tidak punya hak. Maka lebih dimungkinkan kalau dia mengiyakan perkataan daripada istrinya. Sisi lainnya. Nah itu pula yang menyebabkan Yusuf tidak dipenjara di tahanan umum. So perhatikan, dia tidak dipenjara di tempat penjara yang umum. Kalau dia ada di penjara umum, saudara, tidak mungkin dia bisa ketemu dengan koneksi-koneksi yang langsung dengan istana, tidak akan. Nah ternyata kepala pengawal ini juga punya otoritas atas penjara bangsawan atau tahanan-tahanan raja. Di situ nanti ada juru minum roti, ada juru minum dan juru roti daripada pegawai Firaun. Dan disitulah mereka ketemu di penjara di tahanan raja. Itu penting bagi kita. Kebijakan itu baik walaupun Yusuf harus masuk penjara, tapi dia tidak dieksekusi mati. Kalau seandainya dia yakin Yusuf melakukan itu, tinggal eksekusi mati aja. Nyawa Yusuf ada pada tangannya. Tapi Potifar tak melakukan. Memang harus ada korban. Yusuflah. Tapi semua itu, kalau kita perhatikan, ada satu cerita ilahi yang terjadi, yang sedang dirajut oleh Tuhan kepada Yusuf. Memang dia dipenjara, tetapi di balik penjara itu ada rencana Allah. Dan kita perhatikan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yusuf menjadi akumulasi, kelak dia akan menjadi pemimpin.
Dan itulah kita perhatikan tipologi yang terjadi juga pada Kristus Tuhan kita. Pada singkatnya, penderitaan bisa saja datang oleh karena kesetiaan. Tetapi saudara, jangan berhenti walaupun harus menderita. Tetap setia. Seperti Kristus, oleh karena kesetiaan pada misi awal, harus mati di kayu salib. Tapi justru kemuliaan muncul dari sana. Tuayan jiwa muncul dari penderitaan sampai kematian di kayu salib. Nah, itu yang kita harus perhatikan dari sisi yang lain. Oleh karena kesetiaan Tuhan sampai mati di kayu salib, maka memunculkan jiwa-jiwa yang setia sampai hari ini. Di dalam lintasan zaman, dalam sepanjang sejarah, banyak yang mati demi nama Tuhan, tetapi setia walaupun harus mati demi nama Tuhan. Semua dimulai dari kesetiaan Tuhan kita di atas kayu salib. Nah, itulah yang penting bagi kita. Sekali lagi, penderitaan bisa datang karena kesetiaan. Penderitaan seringkali menimpa kita bukan karena kita bersalah, bukan. Tapi bisa jadi karena kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi jikalau itu sudah pasti, karena penderitaan datang karena kesetiaan kepada Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah setia. Yusuf butuh 13 tahun, kemudian janji Tuhan padanya diwujudkan. Kemudian ada petikan buah manis daripada semua. 13 tahun. Yakub 20 tahun. Pada akhirnya pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tapi secara khusus Yusuf 13 tahun dari kehidupannya melewati siklus yang begitu sulit. Kemudian dia mendapatkan hasil yang manis. Kesetiaan pastinya selalu berujung manis. Itu sebab tetaplah setia. Sekali lagi, walau saudara menderita demi kesetiaan, tetaplah setia. Tetaplah setia.